Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Zaidan Amin dengan NIM 260 50 120 140 109. Berasal dari Departemen Jurusan Oceanografi B 2020 Universitas Diponegoro. Di sini saya akan menjelaskan tentang mekanika fluida. Apa sih itu mekanika fluida? Yang pertama, kita harus mengerti pengertian dari fluida tersebut. Pengertian fluida. Fluida adalah zat atau entitas yang terdeformasi secara berkesinambungan apabila diberi gaya atau tegangan geser walau sekecil apapun. Jadi, dapat disimpulkan bahwa fluida itu adalah zat yang akan berubah atau terdeformasi jika kita beri gaya atau tegangan. Kemudian jenis fluida. Jenis fluida itu ada beberapa jenis, yaitu zat cair dan gas. Perbedaannya apa sih zat cair dan gas? Yang pertama, zat cair. Zat cair molekul-molekulnya agak terpisah. Gaya antar molekul lemah daripada benda padat, dan molekul-molekul tersebut mempunyai pergerakan yang lebih bebas sehingga zat cair dapat dengan mudah dideformasi. Terus apa sih gas itu? Nah, zat gas itu memiliki jarak molekul yang lebih besar atau berjauhan dan gerak yang bebas dengan gaya antar molekul yang dapat diabaikan. Sehingga gas mudah untuk dideformasi atau dimampatkan dan akan mengisi secara penuh volume suatu bejana di mana gas tersebut ditempatkan. Kembali lagi, jadi kita bisa melihat zat cair dan zat gas itu perbedaannya dari sifat-sifatnya. Yang pertama adalah bentuknya. Dari bentuknya, sifat zat cair itu mengikuti wadahnya, sama seperti gas yang juga mengikuti bentuk wadahnya. Yang kedua, volumenya. Zat cair, volumenya selalu tetap, sedangkan zat gas, volumenya tergantung pada tempat atau wadah yang ditempatinya. Kemudian yang berikutnya, kompresibilitas atau kemampuan memampatkannya. Zat cair sulit untuk dimampatkan, sedangkan zat gas itu sangat mudah untuk dimampatkan dalam tempatnya. Yang berikutnya, massa jenis. Zat cair mempunyai massa jenis yang sedang, mungkin lebih rendah dari zat padat tapi tidak terlalu kecil. Sedangkan untuk zat gas mempunyai massa jenis yang sangat kecil. Untuk kemudahan atau kemampuan mengalirnya, zat cair dan zat gas sama-sama dapat mengalir dengan mudah dan dapat mengisi wadahnya tersebut. Yang berikutnya, saya akan menjelaskan tentang mekanika fluida. Sebelumnya, apa sih mekanika itu? Mekanika adalah cabang ilmu yang menelaah hal-hal yang berkaitan dengan gaya dan gerakan. Nah, secara umum, mekanika fluida itu memberikan pemahaman tentang prinsip-prinsip persamaan dasar perilaku dan gerak dari fluida tersebut. Menurut Munson, mekanika fluida adalah disiplin ilmu bagian dari bidang mekanika terapan yang mengkaji perilaku dari zat-zat cair dan gas dalam keadaan diam maupun bergerak. Jadi, dapat saya simpulkan bahwa secara garis besar, mekanika fluida adalah ilmu yang mempelajari sifat-sifat fluida, baik itu zat cair maupun gas, baik dalam keadaan diam maupun bergerak. Dan di dalam penerapannya, mekanika fluida memiliki ruang lingkup yang akan dipelajari, yaitu yang pertama, statika fluida, yang kedua, kinematika fluida, yang ketiga, dinamika fluida. Apa sih statika fluida itu? Jadi, statika fluida itu adalah suatu studi mengenai perilaku fluida dalam keadaan diam. Jadi, fluida berada dalam keadaan diam tanpa tegangan geser yang bekerja pada partikelnya. Nah, distribusi tekanan statis di dalam fluida dan pada benda yang tenggelam dapat ditentukan berdasarkan analisis statis. Nah, kita dapat melihat contoh-contoh dari penerapan statika fluida atau ilmu statika fluida ini. Contohnya adalah dalam perencanaan bendungan, pintu air, dan lain sebagainya. Nah, yang berikutnya, kinematika fluida. Apa sih kinematika fluida itu? Kinematika fluida adalah suatu tinjauan terhadap perilaku fluida
atau gerak fluida yang ada hubungannya antara kedudukan berbagai partikel fluida dengan waktu. Nah, contoh dari penerapan ilmu kinematika fluida adalah lintasan, kecepatan dan percepatan dari fluida, dan lain-lain yang hubungannya dengan waktu dari pergerakan atau perilaku fluida tersebut. Nah, yang berikutnya adalah dinamika fluida. Dinamika fluida adalah suatu studi tentang gerak partikel zat cair karena adanya gaya-gaya luar yang bekerja padanya. Nah, contoh penerapan dinamika fluida adalah aliran air atau aliran gas melalui pipa dan saluran terbuka. Berikutnya, pembangkit tenaga mekanis atau turbin air, turbin uap, turbin gas, pompa hidrolis, kompresor, gerak pesawat, dan lain-lain. Jadi dinamika fluida adalah penerapan fluida pada yang dilakukan dari gaya-gaya luar yang bekerja kepadanya. Nah, dalam mempelajari ilmu mekanika fluida ini diperlukan dimensi dan satuan untuk melakukan pengukuran. Nah, apa sih dimensi yang digunakan? Nah, dimensi atau pengukuran yang digunakan adalah panjang, dimensi massa, dimensi waktu, dan dimensi suhu atau temperatur. Nah, berikutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi fluida. Klasifikasi fluida dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama fluida ideal atau non-viskos, yaitu aliran fluida inviscid, yaitu aliran dengan viskositas 0 atau dianggap 0, atau aliran di mana perbedaan tegangan geser antar lapisan fluida adalah 0. Dalam hal ini gradien kecepatan arah vertikal tidak terjadi. Nah, yang kedua adalah fluida real atau viskos. Aliran fluida viskos, kecepatan tepat pada permukaan padat yang tidak bergerak adalah 0, atau dapat dikatakan bahwa tidak terjadi slip pada permukaan benda tempat fluida mengalir tersebut, atau non-slip condition. Maksudnya berarti dalam permukaan saat fluida itu mengalir, wadah tersebut tidak mengalami slip, atau fluida tersebut tidak mengalami slip pada wadahnya. Nah, lanjut. Secara umum, aliran fluida diklasifikasi menjadi dua, yaitu aliran laminar dan aliran turbulen. Yang pertama, aliran laminar adalah aliran di mana partikel fluida bergerak sejajar dalam layer atau serat aliran fluida. Partikel fluida bergerak dalam lintasan yang paralel dan batas yang rigid atau kaku. Yang kedua, aliran turbulen, yaitu aliran di mana partikel fluida bergerak ke segala arah dengan kecepatan sama atau berbeda terhadap proyeksi sumbu X, Y, dan Z. Aliran ini sangat tidak teratur, partikel fluida bergerak secara random atau acak. Nah, berikutnya adalah jenis-jenis fluida. Jenis-jenis fluida yang pertama yaitu jenis-jenis aliran fluida yang pertama yaitu 1. Aliran steady atau tunak, yaitu bila properti fluida di suatu posisi dalam medan aliran tidak berubah menurut waktu, maka aliran tersebut disebut aliran steady. Nah, dalam aliran steady ini dibagi lagi menjadi dua jenis, yaitu aliran steady uniform dan aliran steady non-uniform. Yang pertama, aliran uniform adalah aliran steady di mana kecepatannya konstan dan alirannya tidak dipercepat atau kecepatannya tetap. Selain itu, kecepatan aliran juga tidak berubah dalam ruang. Yang kedua adalah aliran non-uniform, yaitu aliran steady yang dipercepat atau diperlambat, dalam artian percepatannya berubah. Aliran ini kecepatannya berubah dalam ruang, tapi tidak berubah dalam waktu. Nah, jenis aliran yang kedua adalah aliran unsteady atau tak tunak, yaitu aliran tidak steady, di mana propertinya atau zat-nya berubah terhadap waktu. Yang ketiga adalah aliran subkritis. Adalah aliran yang terjadi pada kanal terbuka atau saluran terbuka dan terjadi apabila kecepatan alirannya lebih kecil daripada kecepatan gelombang permukaan atau FR kurang dari 1. Yang keempat adalah aliran superkritis, yaitu aliran pada kanal terbuka atau saluran terbuka
dan terjadi bila kecepatan aliran lebih besar daripada kecepatan gelombang permukaan, atau Fr lebih besar dari 1. Nah, berikutnya ada aliran kompresibel. Nah, dari namanya saja sudah terlihat bahwa aliran kompresibel ini adalah aliran yang dapat dimanfaatkan, di mana aliran ini adalah aliran yang berupa aliran gas. Nah, yang terakhir adalah aliran incompressible, yaitu aliran yang tidak dapat dimanfaatkan, dan dalam hal ini adalah aliran atau zat cair. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila kesalahan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.